Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran fisika. Nggak terasa kalian sudah masuk ke kelas 11 dan di kelas 11 ini Ibu masih mengajak kalian fisika. Oke, kali ini Ibu akan masuk ke bab 1 yaitu judulnya rotasi dan keseimbangan. Oke, di materi yang pertama yaitu ada kecepatan dan percepatan. Nah, di sini yaitu kecepatan dan percepatan itu pada rotasi. Jadi omega rad sama dengan theta 2 dikurang theta 1 sama dengan T2 dikurang theta 1. Itu merupakan rumus dari kecepatan sudut rata-rata. Yang selanjutnya kecepatan sudut rata-rata benda itu dari saat T hingga T sama dengan delta T sama dengan omega rad sama dengan theta T ditambah delta T min theta T per delta T. Oke, selanjutnya gerak rotasi berubah beraturan. Benda yang mengalami gerak rotasi sedemikian rupa sehingga sumbu rotasinya tetap dan kecepatan sudutnya disebut gerak rotasi beraturan atau GRB. Benda berotasi yang sumbu rotasinya tetap dan kecepatan sudutnya juga tetap disebut gerak rotasi berubah beraturan atau GRBB. Jadi di tabel sudah Ibu tampilkan perbedaan antara translasi dengan rotasi. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu momen inersia. Besarnya momen inersia atau disimbolkan sebagai I, suatu benda bermassa yang memiliki titik putar pada sumbu yang diketahui rumusnya sebagai berikut. I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I itu adalah simbol dari momen inersia dan satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Kemudian M adalah simbol dari massa yang satuannya adalah kilogram. R adalah jarak antar partikel dan simbolnya yang satuannya adalah meter. Besar momen inersia tiap-tiap bagian partikel atau benda sama dengan I sama dengan sigma mn rn kuadrat atau I sama dengan m1 r1 kuadrat ditambah m1 r1 kuadrat atau mn r2 kuadrat. Berikut ini adalah tabel momen inersia. Kalian bisa melihat ada beberapa bidang. Di situ juga ada ketentuan rumus dari masing-masing bidang. Selanjutnya momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah bentuk ekuivalen rotasi dari gaya linear. Beberapa gaya atau torsi yang dapat ditentukan dengan beberapa pengertian. Yang pertama, torsi adalah gaya pada putaran putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Yang kedua, torsi disebut juga momen gaya. Yang ketiga, momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau bergerak searah dengan jarum jam. Dan jika benda berotasi dengan arah berlawanan putaran jam, maka torsi menyebabkan negatif. Dan yang keempat, setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada benda putar atau titik benda dapat disediakan torsi pada benda tersebut. Dan anak-anak bisa melihat di situ ada bagan yaitu ada L, ada F cos theta, ada F sin theta dan juga ada F. Selanjutnya rumus momen gaya atau torsi. Nah, kemudian di situ yang berbentuk payung itu dibaca tau. Tau sama dengan R dikali F, di mana tau itu adalah torsi atau momen gaya. Satuannya Nm atau Newton meter. R sama dengan lengan gaya, satuannya meter. F sama dengan gaya yang diberikan lurus dengan lengan gaya, satuannya Newton. Jika yang digunakan pada gaya lengan tidak lurus, maka besar torsinya adalah tau sama dengan R dikali F sin theta. Oke, Ibu akan memberikan tugas kalian di Google Classroom. Jadi hari Senin Ibu akan memberikannya siap-siap
Ada beberapa soal di buku yang Ibu berikan kepada kalian tugas di latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.